Ini adalah sebuah cerita. Cerita tentang sebuah peninggalan masa megalitik dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ini adalah cerita tentang cagar budaya di Lebak Cibeduk. Terletak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, situs megalitik Punden Perundak ini juga masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jalan yang berkelok-kelok membuat situs Lebak Cibeduk terlihat jauh dari keramaian dan terpencil. Banyak orang salah mengira bahwa situs ini merupakan piramida kecil seperti layaknya yang berada di Mesir. Padahal sesungguhnya ini adalah dua hal yang berbeda. Situs Lebak Cibeduk ini merupakan satu kompleks perguruan berundak. Terdiri atas beberapa halaman, halaman pertama, kedua, ketiga, dan ada halaman utama. Memang kalau kita lihat bentuknya itu bangunan bujur sangkar berulang sampai ke atas, seperti piramid. Nah, itu bukan piramid. Kalau piramid itu memiliki ruang di dalamnya. Punden Berundak Lebak Cibeduk, demikian orang mengenalnya sekarang. Walaupun jelas ini bukan piramida, tetapi banyak orang awam yang tetap menganggapnya sebagai piramida karena hanya mengacu pada istilah yang sudah biasa saja. Dan ini membuatnya mulai dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan ataupun peziarah. Padahal jalan menuju lokasi situs Cibeduk tidaklah mudah. Situs Lebak Cibeduk ditemukan kembali pada tahun 1931 oleh almarhum Bapak Winatajaya, orang tua dari Abah Asbaji atau tetua adat Lebak Cibeduk yang sekarang. Banyak narasi adat tentang masyarakat yang tinggal di sekitar situs, termasuk di dalamnya tentang lewung titipan dan lewung tutupan yang ada di kampung Cibeduk. Turunan sini orang boga keaduhan titipan. Pada masa pencariannya, Abah Winatajaya dan keluarga lainnya menemukan beberapa amanat yang diberikan leluhurnya. Alhamdulillah Pak, jadi pangi. Berarti iya tak pangi, tak tidak iya nyusuli. Tuh sampai ke tampian, ada batu cebutna, batu pasuk suhu batu tupeknya, nunanya namleg dah. Ciri eta, mesti dinya disasar kan tuh pakai pantai kolot kudu nurut kolot baheula ampanya. Ada tangkapan alhamdulillah. Anu sebutna tidak ipan batu menghir punden berundak-undak. Alhamdulillah kenyataan. Panas udah dianggapna eta urang dianggap pikeun urang cek kalau mah ngaramat urang keur ngasehatkeun ka masyarakat itu ngemuliakeun gitu lah. Turun temurun eta jadi nitipkeun ka urang. Pupusna olot urang digarap ku urang. Ieu kudu dilestarikeun. Pikeun tutulung kanu ewuh. Tatalangna kanu susah. Bisa nganteur kanu sieun. Bisa nulungan kanu kesusah. Eta kudu ditamat, dipuntang, dilestarikeun teu meunang dirantusak,
kayuna tambah gosok sama rasa. Masyarakat yang pada awalnya berjumlah 7 keluarga yang terdiri dari keluarga Abah Winata Jaya, Amubiok, Ibu Sarmana, Olot Sumindra, Bapak Amil Juhani, Dul Jaya, Bapak Naleh, di masa sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 150 keluarga. Jadi masyarakat adat Cibeduk yang ada di wewengkon Cibeduk pada intinya adalah satu masyarakat adat yang kehidupannya tertumpu pada 3 pilar, yaitu pilar kepemimpinan adat, yang kedua pilar lerigi atau tatalik paranti karuhun, dan yang ketiga pertanian. Nah, jadi ketika leluhur mereka tiba di daerah ini dan kemudian mereka melihat situs ini, mereka melihat bahwa situs ini adalah bagian dari religi mereka atau Tatali Paranti Karuhun, di mana kemudian mereka mengasosiasikan dirinya sebagai bagian dari situs ini. Di masa sekarang, Abah Asbaji yang merupakan keturunan Abah Winata Jaya dan para keturunan keluarga awal lainnya tetap menjalankan amanah yang diemban oleh para leluhurnya, yaitu menjaga luwung titipan dan luwung tutupan. Karena itu penting, maka kemudian mereka mengaturnya dengan misalnya ada larangan-larangan untuk masuk ke tempat ini, ya, seperti hari Selasa, hari Sabtu, dan kemudian mereka juga membersihkan tempat-tempat ini, dan bisa kita saksikan mungkin di bagian-bagian sebelumnya bagaimana situs ini terpelihara karena memang masyarakat secara langsung menjagai situs ini. Jadi secara singkat dapat dikatakan masyarakat Cibeduk adalah masyarakat adat penjaga situs Cibeduk. Pada umumnya masyarakat Lebak Cibeduk menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Selain untuk dijual kembali, hasil pertanian itu pun dikonsumsi masyarakat Lebak Cibeduk sendiri. Banyak budaya warisan leluhur yang mereka jaga dan lestarikan hingga kini. Dari sistem penanaman padi, penyimpanan dan pendistribusiannya. Semuanya dikerjakan selalu bersama-sama dan bergotong royong. Bersyukur dan berdoa kepada Sang Kuasa pun ketika hendak memulai suatu hal atau hajatan maupun setelahnya selalu dilakukan oleh masyarakat adat Cibeduk. Biasanya mereka lakukan di tempat yang mereka anggap keramat, yaitu di situs Lebak Cibeduk. Semuanya diserahkan pada Tuhan dalam lantunan doa-doa yang dipimpin oleh yang dituakan atau tetua adat. Walaupun kegiatan yang bersifat ritual masih dijalankan, tetapi berdoa sesuai ajaran Islam, agama yang dipeluk oleh masyarakat adat Cibeduk, tidak pernah ditinggalkan. Situs Cibeduk ini merupakan cagar budaya pada masa megalitik. Karenanya, keberadaannya perlu diawasi dan dilindungi oleh negara
agar tetap terjaga dan lestari. Ini cukup menarik dari sisi arkeologi, sejarahnya cukup panjang. Yang kita lihat sekarang, mereka menamakan, masyarakat setempat menamakan situs Lebak Cibeduk. Nama dari situs ini identik dengan aliran sungai yang berada di sekitar areal situs dan juga nama kampung yang ada di sekitar situs ini sendiri. Aliran sungai yang mengitari situs ini oleh masyarakat setempat disebut dengan Cibeduk, kampungnya Kampung Cibeduk, dan situs ini mereka juga namakan sebagai situs Lebak Cibeduk. Nah, menarik kalau kita lihat dari penamaan ini dan juga bagaimana struktur dari situs ini sendiri. Masyarakat menemukan situs ini, mengenali situs ini, dan kemudian menamakan dia sebagai situs Cibeduk. Sebenarnya dari strukturnya dengan bentuk yang berundak-undak seperti itu, kemudian mereka menyebutkan situs ini sebagai Punden Berundak Lebak Cibeduk. Pada masa lalu, situs ini seakan menghilang dan tidak terdengar lagi keberadaannya. Dan baru ditemukan lagi oleh Abah Winata Jaya, orang tua dari Abah Asbaji pada tahun 1931. Berbagai penelitian baik dari dalam maupun dari luar negeri telah dilakukan di situs ini. Situs Punden Berundak Lebak Cibeduk ini identik dengan dua hal itu, sebagai lawang titipan dan lawang tutupan. Dahulu diceritakan oleh beliau, situs ini tidak terbuka seperti sekarang ini. Kita bisa lihat semua struktur batuan, bisa kita lihat di sini, diawali dari menhir di dekat aliran sungai Cibeduk sebagai awal atau pintu gerbang untuk masuk ke situs ini. Kemudian kita lihat ada struktur halaman, paling tidak kita bisa menghitung ada 3 halaman utama di Punden Berundak ini. Ada halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan di halaman ketiga ini tinggalnya lebih komplit lagi, terdiri atas beberapa struktur yang terbuat dari boulder andesit dan tercampur juga dengan beberapa balok batu andesit. Inilah gambaran secara lebih besar kita bisa lihat Punden Berundak Lebak Cibeduk itu. Jadi penelitian sebenarnya sudah ada tercatat di era penjajahan Belanda, oleh peneliti Belanda, kemudian baru terungkap lagi setelah ditemukan kembali oleh masyarakat Kampung Lebak Cibeduk dengan membuka lahan pemukiman ini di masa lalu. Disitulah kemudian penelitian-penelitian dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi, dan juga Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten mencoba mengenali bagaimana sebenarnya struktur Punden Berundak Lebak Cibeduk itu. Tidak hanya Punden Berundak, Lebak Cibeduk mempunyai beberapa tinggalan yang juga tersebar di wilayahnya. Tinggalan yang utama adalah Punden Berundak ini. Itu berada di sisi sebelah timur kampung, cukup luas. Kemudian di sebelah baratnya terdapat Kampung Lebak Cibeduk, dan cukup menarik kalau kita lihat bagaimana tinggalan-tinggalan yang lain selain bangunan utama atau tinggalan utama Punden Berundak ini. Di sekitar kawasan Kampung Lebak Cibeduk itu terdapat lagi struktur-struktur batur punden yang dilengkapi dengan menhir yang oleh masyarakat setempat disebut dengan batu tukuh. Paling tidak ada 11. Dan dari 11 itu 2 diantaranya menjadi kampung aktif seperti di Kampung Lebak Cibeduk yang pertama, kemudian di Lebak Kalahang yang keduanya. Tinggalannya berupa batur punden dilengkapi menhir oleh masyarakat setempat itu identik sebagai penanda kampung di masa lalu. Selain itu, masih ada beberapa strukturan yang lain seperti strukturan sumuran sekitar 75 meter dari arah timur laut. Batu tergores sekitar 20 meter arah timur dari struktur punden dan beberapa yang lainnya. Ini semua adalah jejak masa lalu yang sangat berharga. Harta pengetahuan yang tak ternilai harganya. Karenanya, butuh keterlibatan semua pihak dalam menjaga dan merawatnya. Kami mah saukur keamanatan, katitipan, ngalastarikan mah kudu bareng-bareng jeung pamarentah, jayana mengetahui pamarentah. Tadi kami misalkan kami unggul mah satu acana aya raja. Karena kalau tidak,
maka akan ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mencoba untuk merusak atau merubah bentuk dari situs-situs megalitik ini. Bisa kita konfirmasi juga dengan masyarakat adat Kasepuhan Cibeduk bahwa prinsip keaslian itu menurut mereka juga mungkin sama dengan prinsip pelestarian cagar budaya, itu menjaga keaslian semaksimal mungkin cagar budaya yang ada atau objek yang ada di situs Lebak Cibeduk ini. Jika kita semuanya merawat dan melestarikannya dengan benar, situs Punden Berundak dan situs-situs yang lainnya di Lebak Cibeduk ini akan terus ada. Berjalan menapak waktu dari generasi ke generasi, mewariskan keindahan dan kebesaran dari masa lalu. Betapa